Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kali ini Bapak akan bercerita tentang kemuliaan atau peristiwa yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah atau bulan haji merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama. Nah, tahukah kalian bahwa di 10 hari tersebut pernah terjadi peristiwa yang luar biasa? Keutamaan di 10 hari pertama itu sungguh istimewa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala di mana Dia disembah pada hari itu kecuali pada 10 hari bulan Zulhijjah. Puasa 1 hari di dalamnya sama dengan puasa 1 tahun. Ibadah salat malam sekali seperti ibadah salat malam selama 1 tahun pula. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Nah, simak baik-baik ya nak. Kisah pertama. Dulu Nabi Adam alaihissalam mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat dan iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat pun patuh, tetapi dengan sombongnya bahkan membangkang, para iblis mereka enggan bersujud, bahkan membangkang karena menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Dari sinilah iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang Allah dengan iming-iming dapat hidup abadi. Oleh karena itu, Nabi Adam dan Hawa dinyatakan berdosa dan bersalah. Nah, hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari dimaafkannya Nabi Adam setelah beberapa lama beliau memohon pengampunannya kepada Allah atas kesalahannya memakan buah khuldi di surga. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Zulhijjah, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Kisah kedua. Dahulu Nabi Yunus alaihissalam pernah meninggalkan kaumnya karena kesal. Azab tidak kunjung datang menimpa kaumnya yang durhaka, yang akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan mereka tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menaiki kapal, tapi naasnya kapal tersebut terombang-ambing kelebihan muatan. Maka diundilah nama penumpang yang harus diceburkan ke laut. Alhasil nama Nabi Yunus yang selalu keluar, sehingga dialah yang menceburkan diri ke laut, lalu ditelan ikan nun. Nah, dari kedua bulan Zulhijjah adalah hari diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan nun setelah beberapa hari berada di dalam perutnya, sembari terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari inilah Nabi Yunus dipersilahkan keluar dari perut ikan nun. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa berpuasa di hari kedua bulan Zulhijjah, baginya pahala ibadah 1 tahun tanpa ada maksiat. Kisah ketiga. Dahulu Nabi Zakaria sejak lama mendambakan seorang anak. Namun keinginannya belum terpenuhi walau usianya sudah mencapai 80 tahun.
Ada yang menyebutkan usianya 90 tahun. Nabi Zakaria pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Al-Quran Surah Maryam ayat keempat. Nah, di hari ketiga bulan Zulhijjah adalah hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu kemudian dianugerahi seorang anak bernama Yahya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Kisah keempat. Dulu, malaikat Jibril telah mengabarkan kepada Maryam. Kisahnya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 42-47. Bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki yang suci. Awalnya Maryam terkejut. Terlebih perkataan Nabi Jibril tersebut ternyata terbukti dengan kehamilannya. Dan dia pun dicemooh oleh masyarakat. Nah, pada tanggal 4 Zulhijjah, Nabi Isa alaihissalam lahir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan menghilangkan kesusahan dan kefakiran darinya. Lalu pada hari kiamat, ia akan berada bersama utusan yang baik lagi terhormat. Kisah kelima. Dahulu, Nabi Musa lahir pada masa Raja Fir'aun yang memerintahkan untuk membunuh semua anak bayi laki-laki di Mesir. Ibu Nabi Musa yang telah melahirkan pada tanggal 9 Zulhijjah menghanyutkannya di sungai Nil dan kemudian ditemukan Aisyah istri Fir'aun. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan selamatkan dari kemunafikan atau siksa kubur. Kisah keenam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kebaikan kepada Rasulullah SAW pada tanggal 6 Zulhijjah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah memudahkannya atau memandangnya dengan rahmat, sehingga sesudah itu dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Masya Allah. Saya ulang bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, pada tanggal 6 Zulhijjah, maka Allah akan memandangnya dengan rahmat, sehingga sesudah itu dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Kisah ketujuh. Pada tanggal 7 Zulhijjah, pintu-pintu neraka ditutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali dibuka setelah tanggal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah, pada tanggal 7 Zulhijjah, ia akan terhindar dari 30 pintu kesusahan dan dibukakan 30 pintu kemudahan. Kisah ke-8. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah, yang setelah diselesaikan membuat Nabi Ibrahim alaihissalam merenung apakah yang dilakukannya itu mendapat pahala atau tidak. Oleh karena itu, tanggal 8 Zulhijjah terkenal dengan Ayyam At-Tarwiyah, yang artinya hari merenung dan hari berfikir. Di tanggal itu pula Nabi Ibrahim memikirkan mimpinya yang menyembelih putranya Nabi Ismail. Apakah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau godaan setan? Nah, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ke-9. Pada tanggal 9 Zulhijjah, akhirnya Nabi Ibrahim yakin
bahwa mimpinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ismail pun merelakan dirinya jika itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu disebut sebagai hari Arafah karena tempat Nabi Ismail yang hendak disembelih Nabi Ibrahim bernama Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan hari ke-10 Zulhijjah adalah hari Adha. Barang siapa yang menyembelih 1 kurban pada hari itu, maka dengan tetesan darahnya yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dan barang siapa yang memberi makan pada hari itu kepada orang mukmin atau yang bersedekah pada waktu itu dengan 1 sedekah saja, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman, sedangkan timbangannya menjadi lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Ada sebuah kisah yang luar biasa diceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa ia mengatakan bahwa pernah saya berkeliling ke perkuburan kaum muslimin di kota Basra pada suatu malam di bulan Zulhijjah. Maka tiba-tiba nampak cahaya dari kuburan seorang laki-laki. Saya berhenti sambil berpikir. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring mengatakan, "Hai Sofyan, berpuasalah kamu 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Niscaya kamu akan diberi cahaya seperti ini." Rasulullah SAW bersabda, "Tiada hari lain yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah seperti 10 hari ini." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Fadilah amalia puasa tadi dinukil dari kitab Ibnu Abbas. Dinukil dari riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman Ibnu Hasan Ibnu Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memaksimalkan ibadah kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan pada akhirnya kita semua juga dapat berjumpa kepada Rasulullah SAW di surganya Allah nanti. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kalian semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.